teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabil Hoirul Rijal. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka, jurusan atau prodi Sistem Informasi di UT Bogor. Di video ini saya akan mengerjakan tugas praktek dari mata kuliah jaringan komputer untuk membuat kabel strain atau UTP tipe strain. Itu saya akan buat di step selanjutnya. Bahan-bahan yang atau peralatan yang kita butuhkan apa aja sih untuk membuat kabel tipe strain? Yang pertama itu jelas kabelannya atau kabel UTP-nya. Terus juga kita perlu LAN tester nanti untuk mengecek setelah pembuatan, untuk kita tes apakah kabelnya sudah sesuai atau belum. Kemudian juga ada RJ45-nya, ini merek dari Belden. Dan yang terakhir kita butuh crimping tool atau tang crimping untuk memotong kabel dan mengkrimping si RJ45-nya. Oke, kita lanjut. Step-step yang mau dilakukan itu nanti sederhana. Ini kita potong dulu dua sisinya. Kemudian kita rapikan, sesuaikan, lalu masukkan RJ45 ini. Kemudian setelah itu kita crimping. Lalu jika salah satunya juga kita lakukan seperti yang tadi, kemudian setelah itu baru kita testing pakai LAN tester. Pertama kita potong dulu ya, ini kita potong dulu segini cukup supaya aman. Sebentar. Oke, nah kemudian kita potong dulu ya, disesuaikan dulu mungkin segini cukup. Oke, segini cukup. Oke, ini segini sip. Kemudian kita luruskan lagi, dirapihkan, nanti kita susun lagi sesuai dengan tabel yang ada. Ini juga kemudian ini kita potong supaya lebih rapi ya. Terus kita susun ini sesuai yang ujung pertama. Ini pertama adalah di orange ya, bisa majunya di orange, kemudian di sini juga ada di orange, terus di hijau biru. Nah, di hijau biru, kemudian juga ada di hijau biru, terus ada putih biru. Setelah biru kemudian ada hijau, kemudian ada putih coklat, dan jadinya seperti kita rapikan lagi. Oke, kita ulang, kita rapikan lagi. Ini ada putih orange, kemudian putih hijau biru, hijau biru, kemudian biru, putih biru, hijau, coklat. Oke, rapikan lagi. Cepat lurus. Nah, coba kita cek lagi. Putih orange, hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sesuai, ini cuma ada yang panjang dan pendek ya. Nah, ini bisa kita potong lagi supaya lurus. Kita potong aja, harus lurus ya potongan, jangan sampai enggak, karena nanti nggak akan lurus. Nah, kita lurus, kemudian kita ambil lagi.
Nah, sambil dulu kan seperti ini. Oke, sip, udah masuk ya. Kita coba dicek lagi, kita harus selalu dicek. Sekalinya salah crimping itu harus kita potong supaya buat putih oren, biru hijau, coklat. Ini kita masukkan. Nah, masukkan, kita tekan-tekan dulu. Tipsnya supaya sukses itu kita crimping ya. Sekarang tipsnya supaya sukses saat crimping ini masuk, lalu kita tekan sambil ditandai crimpingnya. Jadi kabelnya kita tekan ke tangan dan tangan satunya lagi untuk menekan si crimpingnya. Oke. Oke, sudah terlihat normal ya. Lalu selanjutnya sebelah lagi ini mau saya lihat sih ini udah bagus ya, kabelnya mau kita dipotong lagi. Nah, ini kita potong dulu. Nah, agak ngeri ya sebenarnya. Sip. Oke, udah. Kita rapikan lagi nih. Seperti tadi ya, ini kita ulangi lagi stepnya sama sih. Kita rapikan lagi, karena sebelumnya di ujungnya seperti itu dirapikan. Jadi kabel yang saya simpan jadinya kita perlu rapikan lagi. Ya teman-teman, ini rusak. Nah, ulang lagi aja. Terus ini cukup. Nah, terus kita rapihin lagi. Jadi 2 kali ya. Mohon maaf. Pokoknya. Oke. Sip. Lanjutkan lagi. Oke. Sip. Kita harus hati-hati ya motongnya, jangan sampai dipotong lagi. Nah, oke, sip, sudah selesai. Lanjut kita untuk ajang kabel bunyinya ini sama ya seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah putih oren, kemudian ya putih hijau, putih hijau, biru, putih hijau, biru, kemudian putih biru, hijau, terus putih coklat. Terus kita rapikan dulu. Ini wajib ya dirapikan supaya lebih rapi. Sebentar, ini saya potong lagi. Nah, ini kita
aktifkan lagi. Oke, sip. Coba kita cek ulang. Ini putih oranye, terus putih hijau ya. Oke, putih oranye, terus putih hijau, biru, lalu putih biru, hijau, kemudian putih coklat dan coklat. Oke. Hapuskan lagi. Sebelum kita potong ya, putih oranye, putih hijau, balik lagi. Jadi selalu dipastikan ya, putih oranye, hijau coklat, biru, biru hijau, coklat. Sip, sepertinya. Oke. Jadi rapikan lagi. Terakhir nih ya, sebelum kita potong kita tes lagi, cek lagi. Putih oranye, hijau, biru hijau, putih coklat. Sip. Selanjutnya kita potong. Ini harus dipasang dulu supaya nanti potong. Nah, di sini kalau nggak rapi, Bismillah. Oke, lihat rapi, bagus. Bisa kita ambil lagi. Oke, dan masukkan lagi. Aduh. Nah, oke, kalau udah oke, semoga benar. Oke, kita coba ya. Pasang. Oke, kita tekan-tekan dulu. Udah. Bismillah, kita spill camping. Sip. Terlihat cukup bagus. Setelah itu kita bisa testing ya. Untuk urutan stage itu sama ya. Kita di sini 1, maka di sini 2 yang sampai selesai. Oke, ini menonton ya, kita coba. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 6, 7, 8. Oke. Sekarang buat testing terakhir. Ini kita bisa coba. Lihat di sini ya. Ini masih masuk wifi. Oke. Pertama ini kita disconnect dulu. Ini untuk testing terakhir. Kita disconnect dulu. Tidak ada wifi yang konek. Oke. Kemudian ini ada sebuah switch. Jadi kita coba hubungkan. Apakah bisa berhasil? Sip, lihat terhubung, konektor, jalan. Oke, selanjutnya kita coba testing ya. Google.com atau
berhasil. Oke, teman-teman, itu ya tadi dari hasil praktek kita. Untuk kesimpulan dari hasil praktek kita ini, sebenarnya untuk membuat kabel UTP atau kabelan tipe stretch itu cukup mudah ya, karena urutan kabelnya itu dari kabel yang A, kabel yang B itu tidak rumit ya, itu cukup mudah dan urutannya itu sama. Jadi kita cukup menghafal satu ini, maka yang sebelahnya lagi sama. Kita tinggal mengikuti aja. Namun kemudian juga untuk testing dari LAN testernya untuk mengecek apakah sudah sesuai atau belum, itu cukup mudah karena kita hanya perlu melihat aja urutan ininya, urutan dari warna dari setiap tone itu sesuai. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cukup melihat saja jika di sebelah sini 1, di sini warnanya 1, 2, 2 dan seterusnya sampai angka 8 urutan tidak ada yang berbeda atau ada yang mati, maka itu sudah dipastikan berhasil. Jadi cukup mudah untuk testing dan pembuatannya. Namun dari percobaan kita pembuatan tadi itu mungkin agak tricky-nya saat kita ingin mengkrimping dan juga ingin memotong kabelnya, itu harus sedikit hati-hati ya, dikarenakan jika kita tidak fokus, tidak teliti, maka kabelnya akan terpotong dan kita harus membuatnya lagi. Dan juga jika sudah terkrimping lalu ada kesalahan, maka kita harus memotongnya dan membuatnya ulang dari nol, dari tahap awal. Itu kesimpulan dari praktek dari pembuatan kabel RJ45 atau LAN TPI tipe stretch ini. Oke, sekian untuk itu ya tadi dari hasil praktek saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak. Saya memohon maaf jika ada salah kata atau mungkin kata-kata yang sulit untuk dipahami. Saya mohon kurangannya karena salah dan tempat salah ada dari saya, yang benar hanya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.